Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam kaki danyang nini danyang ingkang reksa mbau reksa dusun sumber suka kula aturi tindak dateng biki ing prayoga kula. Teng wonten gebyar kesenian seni bantengan banteng giras kula aturi jari ingkang sekeca semen gondo semen rasa sarini menyan sarini kembang tok batal kang cumawis. Suku sekul suci suka arum lati arum gondo. Seneng-seneng ora seneng mugi kula ngatur dumateng mbau reksa dusun iki. Taki reksa nini reksa kang anak Adam sedaya kula aturi tindak dateng mriki kula aturi jari ingkang sekreta semen gondo semen rasa sarini menyan kang ana etan kang ana kidul kang ana kulon kang ana lor pengalan jumen padang ngandang renggo rahayu slamet rasa-rasa rumangsa rumangsa manuk marang sing gawe urip lina lan wengi kiblat papat gembrajat tanpa larapan niat insun ngaji jurang penatas patas kang sejati kang sekti saking kersaning Gusti. Mugi-mugi kesenian banteng giras kepinaringan selamat bunyo akhirat sang bikolo. Indonesia adalah negara dengan ribuan keunikan serta kaya akan sejarah dan kebudayaannya. Di Jawa Timur, khususnya Malang, terdapat sebuah kesenian yang harus dilestarikan hingga saat ini. Bantengan Malangan adalah seni pertunjukan tradisional khas Jawa Timur, khususnya berkembang di wilayah Malang Raya, termasuk Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Seni ini menggabungkan unsur tari, pencak silat, musik, dan unsur spiritual, menjadikannya bagian integral dari budaya masyarakat setempat. Kalau ritual dari awal, pertama kali kita ke Punden dulu, minta izin dulu. Seperti yang awal saya katakan tadi, kita ke Punden dulu, terus kita ke Kalangan. Di Kalangan itu juga kita sesaji dulu, ada sesajen dulu. Kita siapkan sesajen dulu. Antara di Kalangan dan di Punden itu sesajen beda. Kalau di Punden kita cuma bawa cok bakal, namanya cok bakal. Kalau kita mengatakan cok bakal, kalau di Kalangan itu namanya sajen. Nah, sajen ini melingkupi dari ada yang pisang, ada bunga, ada banyak ya, namanya sajen. Itu lengkap semuanya. Tahap kedua, anak wayang semuanya dikumpulkan semua. Dikumpulkan semua, kita kasih minum satu botol, kita kasih doa, baru diminumkan ke satu-satunya anak. Satu minum semuanya pada minum. Gak ada yang gak minum, semuanya harus minum. Nah, tahap kedua, tahap keempat, dia akan melaksanakan tarian. Nah, setelah tarian yang ditunggu-tunggu adalah kalapan. Setelah kalapan kita tutup. Namanya tutup itu dari awal sudah kita buka, ya kan? Awal kita ritual tadi dari Punden terus ke Kalangan itu namanya kita buka. Yang terakhir itu kita tutup juga di Kalangan. Di Kalangan itu tetap ada sesajen, ya sajen yang tadi itu. Nah, itu yang buat kita tutup. Dalam arti yang kita tutup begini. Di waktu anak wayang ini kalap, kalau nggak ditutup bahaya. Ya, bahaya. Karena beliau itu kan barusan dirasukin oleh makhluk-makhluk yang kasat mata. Nah, gimana caranya anak-anak yang barusan dimasukin yang barang kasat mata ini biar nggak terjadi seperti itu lagi? Makanya itu kita tutup. Nah, setelah kita tutup, beliau besok lusanya lagi kalau nggak ada permainan pasti nggak akan kalap. Seperti itu. Gimana ya? Kalau masalah kayak kesurupan ini, saya merasakannya pertama
mau kerasukan itu ya kayak biasa aja mas. Ketika pawang bunyiin pecute ber, nah, itu saya langsung kayak kerasa, waduh, kok kepala ini pertama pusing, terus kuping ini kayak rasanya embung mas, bawaan terning. Habis itu kayak badan itu semuanya kayak menggigil mas, langsung kayak semuanya ini dingin, langsung kayak anyep setubuh. Lah terus lama lah kok hilang mas, langsung kayak rabun langsung gelap. Saya langsung kayak tidur wis, bangun udah dipegangin sama teman-teman wis, kayak lapo aku kayak bingung gitu mas. Jadi saya sering kayak lapo ya mang. Jadi kita gak merasakan mas apa yang kita lakuin selama kesurupan tadi, ya kayak tidur gitu. Tapi terkadang sebagian orang ada yang setengah mas, jadi kayak badan ini nggak bisa digerakin, tapi dia bisa lihat apa yang dia lakuin. Terus kalau kesurupan ini juga yang dirasakan juga kadang kayak ngimpi mas. Jadi ada yang kayak tidur hitam wis gelap gak tahu apa-apa, ada yang setengah melihat gitu tapi badan nggak bisa bergerak, sama ada yang mimpi kayak diajak kemana kayak gitu mas. Tapi diajak kemananya ini nggak tahu mas, random orangnya. Jadi kadang bisa makhluk halusnya itu ngajak jalan-jalan keluar kemana, atau diajak omong-omongan gitu sama mbahnya atau gimana. Saya orang itu berbeda-beda mas ketika pas kesurupan. Oke. Nah, makna sesajen ya memang penting ya, buat wawasan penting. Makna sesajen itu sesaji yang kita sajikan buat leluhur kita yang telah mendahului kita. Contohnya seperti ada bunga, ya kan, ada bunga. Nah, bunga itu kita buat seperti orang itu kalau ada bunga pasti akan senang. Ya kan? Kita kasih bunga ke orang, dia akan senang. Ini cara logika aja, logika ya. Kita bikin cara logika. Bunga itu pasti orang senang. Kendi, nah kendi seperti ini. Ini kendi. Ini tempat air minum yang dimana dulunya orang tersebut atau pepundan tersebut juga manusia pernah minumnya dulu. Kalau zaman dulu kendi, terus sekarang menjadi ada yang ceret, ada yang teko, ya kan. Nah, ada lagi yang namanya sego buceng, nasi buceng. Nasi buceng itu nasi yang dibuat seperti gunung, itu namanya nasi buceng. Yang dimana nasi buceng itu tadi yang bermaknakan bahwasanya setiap manusia pasti pernah makan nasi. Dulunya beliau juga makan nasi buceng. Ada lagi yang namanya jenang sengkolo. Nah, jenang sengkolo ini kalau kita menurut orang Jawa, jenang sengkolo itu biar kita dijauhkan dari sengkala apapun itu, namanya jenang sengkolo. Ditambah lagi ada yang namanya dalam sesaji ini ada yang namanya bumbu dapur. Ada. Nah, bumbu dapur ini yang dimana manusia ini dulunya pasti juga akan memasak seperti adanya bumbu dapur seperti lombok besar, lombok kecil, micin, garam, itu semuanya ada. Emang sesaji kalau kita ungkap semuanya ini sesajen ini ya seperti yang kita setiap hari ini kita lihat, kita bikin, kita makan, ya kita pergunakan setiap hari gitu loh. Itu namanya yang dia menamakan sesaji. Tahap-tahapnya ya, satu, kita itu harus berpakaian rapi dulu. Kedua, kita harus suci dulu. Yang ketiga, kita menghadap yang maha kuasa.
kita menghadap atau doa, kita menghadap atau doa atau mendoakan leluhur-leluhur kita yang telah mendahului kita. Tahap kedua, sebelum kita permainkan suatu gandengan ini, nah, biar kelihatan sakral, itu sangat mudah. Ini kita bawa ke punden. Ini bawa kita punden. Nah, tidak untuk kemungkinan, bandengan ini pasti ada yang merasuki, ada yang masuk. Banteng ini ada yang masuk. Yang dimana banteng yang seberat ini, anak kecil pun mengangkat, dia pasti kuat. Sakralnya dari situ, anehnya sakral dan anehnya dari situ. Lah, kalau waktu itu kebanyakan tuh ya hari seperti hari ini, malam Jumat Legi, terus hari Anggoro Kasih itu bagus. Cuman kita itu kan berdoa nggak harus menentukan waktu ya, kita berdoa nggak harus menentukan waktu. Dan tempat kalau kita secara ritual seperti ini, tempat itu ada tempatnya sendiri ya, seperti punden gini, punden itu gitu. Kita ke tempat punden baru kita bisa ritual. Kalau nggak ke punden, kita mau ritual gimana gitu. Kita bisa di rumah kalau selama barang-barang ini ada di rumah kita, itu bisa kita buat ritual ya. Kalau kasalnya dua tempat sih ya, kalau bagi saya dua tempat, yaitu di tempat punden atau di punden atau di rumah, di waktu di rumah itu ada barang-barang atau pusaka, bantengan, kuda lumping ya, sebangsa-bangsa itu, karena dia ini kan bernyawa sebenarnya itu bernyawa, karena ini udah merupai suatu makhluk hidup, kita nggak bisa pungkiri itu. Ini ada nyawanya sebenarnya. Makanya itu terkadang kita itu melalaikan satu hal yang dimana bandengan ini terkadang dibawa dilangkain, itu benar nggak boleh. Nah ini sakral gitu. Cuman zaman sekarang masa bodoh. Kita masa bodoh. Nah, itu. Kalau ritual menurut pribadi saya itu umum. Menurut pribadi saya itu umum. Bisa kita bukan cara umum, bisa. Cuman kita itu ritual itu kan ada maksud tertentu. Maksud kita dari mana? Nah, kita ritual buat apa dulu? Kita ritualnya itu buat apa dulu? Buat main bandengan kah? Atau buat diri kita sendiri? Kalau kita buat umum, yang saya bilang kata umum, itu buat acara seperti ini, kesenian. Kalau buat kesenian itu umum, bisa. Cuman kalau buat diri kita sendiri, nggak tahu kita itu ritual masalah kita pengen apa, terus minta yang maha kasih, itu pribadi kita tuh. Baru kalau umum ya buat kesenian ini. Kalau pesan-pesan saya sih buat itu semuanya kesenian yang untuk sekarang udah mencuat tinggi atau melambung tinggi, khususnya bandengan. Saya dari itu cuman kepingin dari penampilan sampai perilaku itu harus dirubah. Pesan saya sih kalau untuk penampilan ya, kalau kita mau jalan ke mall itu kita berpakaian biasa itu monggo kerso. Cuman kalau di waktu kita di bandengan, janganlah kita itu memakai celana levis atau apa ya, sepatu atau kayak nggak asik ya, kurang gimana ya untuk hal kesenian ini ya, itu hal kesenian. Terus untuk perilaku itu kebanyakan sekarang masih banyak anak-anak muda itu ikut kesenian mencari tenang,
mau main, mau tanggapan, mau apa, itu selalu didampingi dengan minum keras. Minuman keras ini bahaya, yang dimana minuman keras ini bisa merusak jiwa-jiwa atau norma-norma kesenian. Yang salah satunya ya tadi, di waktu kita minum minuman keras, kalau kita sampai mabuk terus kita masuk dalam pertunjukan, nggak tahu ntar tentu siapa atau gimana, akhirnya pasti geger, pasti rame, pasti bertengkar. Nah dari situ nggak salah juga sih, kepolisian biasanya membatasi suatu tempat itu, dilarang ada pertunjukan seperti bantengan atau kuda lumping, atau karena apa? Setiap kali ada pertunjukan di situ pasti ada kericuan. Yang dimana kericuan tadi diawali dari mana? Dari minuman keras. Pasti itu dari minuman keras. Pasti. Kalau pesan saya sih cuma situ aja ya. Kalau untuk anak wayang atau untuk pelaku-pelaku seni lainnya, insya Allah sekarang udah banyak yang terbuka. Yang dulu cuma kuda lumping, cuma beberapa, satu tempat cuma beberapa paguyuban, mungkin satu desa cuma ada 2 paguyuban. Untuk alhamdulillah untuk beberapa tahun ini satu tempat atau satu desa bisa menjadi 5 sampai 6 paguyuban kesenian.